Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 21043003. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis fundamental dan teknikal pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Berikutnya itu ada beberapa saham yang sebelumnya pernah saya beli, yaitu seperti HRTA, RALS, dan SNDR. Nah, dari ketiga saham ini, maka saya akan menganalisis salah satunya yaitu saham RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Sebelum masuk kepada analisisnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu terkait dengan apa itu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu mempelajari atau menganalisis kondisi suatu perusahaan dalam hal keuangan, operasional, dan bisnis, serta prospek ke depannya. Analisis ini umumnya dilakukan dengan meninjau laporan keuangan serta rasio-rasio keuangan. Kemudian itu untuk analisis teknikal, yaitu teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Lanjut, kita masuk pada profil perusahaan. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan sebuah perusahaan retail yang beroperasi pada bidang pakaian, makanan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga. Nah, perusahaan ini sudah berdiri itu semenjak tahun 1978 dan mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga pada saat ini telah memiliki 104 gerai departemen store Ramayana dan 82 gerai supermarket Robinson yang tersebar di 42 kota di Indonesia. Nah, untuk PT Ramayana ini sendiri sudah melakukan IPO atau go public itu mulai dari tahun 1996. Selanjutnya masuk pada analisa bisnis, yaitu analisa emiten. Yang pertama, analisa emiten, sektor usahanya itu di bidang retail. Kemudian untuk sektor B-nya itu ada cyclical, yang artinya yaitu usaha ini dapat terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Kemudian ada produk atau servisnya itu ada Ramayana dan Robinson. Kalau untuk Ramayana ini fokus pada bidang fashion seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan yang lainnya. Sedangkan untuk Robinson ini lebih seperti supermarket yang fokus pada kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Kemudian untuk analisis CGC-nya atau tata kelola perusahaannya, untuk ownernya sendiri itu adalah Ramayana Group. Pengalamannya itu dari mulai berdiri sudah 38 tahun. Untuk saham mayoritas itu masih dimiliki oleh Ramayana Group dengan sebesar 55,88%. Untuk analisa marketnya, PT ini termasuk pada produknya itu daily use, yaitu produk yang biasa digunakan dalam keseharian. Kemudian untuk market segmennya yaitu berada di Indonesia. Selanjutnya, ini merupakan financial report dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Financial report ini dapat dilihat pada commission trade, baik untuk kuartal ketiga ataupun untuk kuartal keempat setiap tahunnya. Atau dapat juga dilihat pada annual report perusahaan. Nah, financial report ini nantinya akan digunakan sebagai sumber data dalam melakukan analisis fundamental. Kemudian masuk pada yang pertama yaitu ada revenue. Jika dilihat di sini dari tahun 2020 sampai 2022 itu revenue dari perusahaan cukup mengalami peningkatan. Yang awalnya itu 2.527.951, kemudian meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2022. Nah, untuk tahun 2023 ini merupakan proyeksi di mana itu kuartal ketiga yang disetahunkan. Jika melihat dari proyeksi ini, maka berdasarkan kuartal ketiga ini pada revenue-nya terjadi sedikit penurunan. Namun ini belum pasti karena kita masih akan melihat untuk perkembangan pada kuartal keempat ini. Apakah benar terjadi penurunan atau revenue ini akan meningkat di kuartal keempat. Nah, jika dilihat berdasarkan kuartalnya, di sini ada
kuartal 2000 pada tahun 2022 kuartal ketiga dan 2023 kuartal ketiga. Jika berdasarkan kuartal ini dilihat pada tahun 2023 ini revenue dari perusahaan itu lebih menurun daripada dengan kuartal ketiga tahun sebelumnya. Kemudian masuk pada net profit. Nah, net profit cukup juga termasuk pada bagian hal yang penting untuk dianalisis. Di sini dapat dilihat pada net profitnya, yaitu pada tahun 2020 itu perusahaan mengalami kerugian. Nah, kemungkinan besar kerugian ini disebabkan karena adanya faktor pandemi COVID-19, di mana untuk sektor retail seperti PT Ralph ini akan sangat terpengaruh dengan adanya COVID. Sehingga pada tahun 2020 itu terjadilah kerugian pada PT Ramayana Sentasa Lestari Tbk. Kemudian pada tahun 2021 ini terjadi peningkatan yang cukup bagus, walaupun pada 2020 itu terjadi penurunan. Nah, namun di 2021 perusahaan ini mampu untuk survive sehingga kembali menghasilkan margin atau keuntungan yaitu sebesar 161 miliar. Nah, ini merupakan membuktikan kinerja yang cukup bagus dari PT Ramayana Lestari Sentasa Tbk. Kemudian kita lihat pada tahun 2022 itu juga kembali mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tahun 2023 ini masih prediksi, di mana ini sama seperti revenue tadi, yaitu kita proyeksi berdasarkan kuartal ketiga yang disetahunkan. Nah, jika melihat dari prediksi ini, maka pada tahun 2023 itu net profit dari PT Ramayana ini akan mengalami sedikit penurunan net profit. Kemudian jika kita bandingkan per kuartal antara 2022 kuartal ketiga dengan 2023 kuartal ketiga, dapat dilihat di sini pada kuartal ketiga 2023 itu lebih turun dibandingkan dengan kuartal ketiga pada tahun sebelumnya. Namun jika secara keseluruhan kita lihat perusahaan ini cukup bagus untuk net profitnya, di mana yang awalnya 2020 sudah merugi, perusahaan mampu kembali menaikkan kinerjanya sehingga di 2021 kembali mengalami keuntungan dan terus mengalami peningkatan di 2022. Nah, untuk 2023 hasil pastinya itu akan dilihat pada kuartal keempat nantinya. Kemudian lanjut pada bagian aset. Nah, untuk aset perusahaan, di sini dari tahun 2020 ke 2021 itu mengalami sedikit penurunan, sedangkan dari 2021 ke 2022 cukup mengalami penaikan. Nah, di tahun 2023 ini mengalami penurunan yang cukup jauh dari tahun sebelumnya. Untuk penurunan aset ini, jika dilihat dari annual report, itu sepertinya karena perusahaan melakukan pembagian dividen yang cukup besar. Kemudian lanjut kepada hutang. Di sini hutang perusahaan dari 2001 sampai 2022 itu tidak terlalu fluktuatif, di mana 2021 mengalami sedikit penurunan, sedangkan 2022 mengalami sedikit peningkatan. Dan untuk tahun 2023-nya ini cukup bagus, di mana utang perusahaan berkurang cukup jauh, yaitu yang awalnya 1.506 berkurang menjadi 1.153. Dilanjutkan pada modal perusahaan. Nah, pada modal perusahaan ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 ke 2021 itu modalnya menurun. Dan untuk 2023 itu sudah meningkat kembali modalnya menjadi 3.728. Namun sayangnya di 2023 modalnya ini mengalami penurunan kembali. Nah, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 ini jika dilihat pada annual report itu dikarenakan PT Ralph ini melakukan buyback saham. Nah, sebenarnya buyback ini tidak bisa juga dikatakan buruk, namun bisa dikatakan cukup baik, yang artinya perusahaan ini optimis dengan perkembangan kinerja
dengan perkembangan kinerja di tahun-tahun berikutnya. Nah, itu untuk modalnya. Kemudian, ya di sini adalah rasio-rasio yang akan kita gunakan. Untuk rasio ini sama seperti financial report tadi dapat dilihat pada motion trade. Atau jika kita ingin mencarinya secara manual, itu juga dapat dilakukan. Nah, untuk mempermudah dalam analisis rasio ini, saya membuatnya dalam bentuk diagram garis. Yang pertama yaitu saya masuk kepada EPS, earning per share perusahaan. Nah, untuk EPS dari perusahaan ini sendiri dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana pada 2020 sampai 2021 itu terjadi sedikit peningkatan. Sedangkan dari 2021 ke 2022 itu peningkatan yang terjadi cukup tinggi atau cukup jauh daripada tahun sebelumnya. Nah, jika kemudian dilihat pada 2023, nah 2023 ini masih mengacu pada kuartal ketiga, karena saat ini perusahaan masih berada di kuartal ketiga. Untuk kuartal ketiga ini terjadi penurunan pada earning per share-nya, itu yang awalnya 49,61 di tahun 2022, sekarang menjadi 47,86. Lalu dilanjutkan yaitu pada ROE, return of equity. Pada ROE ini dapat dilihat bahwa dari 2020 sampai 2023 itu sudah terjadi peningkatan, walaupun peningkatannya itu belum terlalu yang signifikan. Dari 2020 ke 2021 itu meningkat sedikit, kemudian dari 2021 ke 2022 itu peningkatan yang cukup tinggi, yaitu dari 4,74 ke 9,44. Nah, sedangkan untuk 2023 kuartal ketiga ini ROE-nya itu sebesar 9,559. Nah, peningkatan yang sedikit-sedikit ini menandakan bahwa perusahaan masih berada dalam proses perbaikan kinerja. Karena yang sebelumnya itu memang terpengaruh oleh pandemi COVID tadi. Cuman jika dilihat dari keseluruhan, untuk ROE ini sudah cukup bagus dari perusahaan PT Ramayana Lestari Tbk tadi. Kemudian itu masuk kepada dividen. Tabel yang ini merupakan dividen perusahaan. Untuk dividen perusahaan, PT Ramayana Lestari Tbk ini cukup bagus, di mana rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Terkecuali itu pada tahun 2020. Karena seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2020 itu perusahaan mengalami kerugian pengaruh COVID. Namun di 2021 itu perusahaan sudah melakukan pembagian dividen kembali, yaitu sebesar 4,58% dividen yield-nya. Kemudian pada tahun 2022 itu terjadi peningkatan, di mana pembagian dividennya itu sebesar 8,77%. Dan pada bulan Juni kemarin di 2023, perusahaan kembali melakukan pembagian dividen yang lebih besar dari tahun sebelumnya, itu sebesar 9,8%. Nah, dengan adanya pembagian yang rutin setiap tahun ini mencerminkan pendapatan perusahaan yang cukup bagus. Kemudian kita lihat dari DER atau Debt Equity Ratio perusahaan. Untuk DER ini merupakan rasio dari hutang terhadap modal. Dilihat pada PT RALS,
dan perusahaan ini tergolong cukup sehat, atau bisa dikatakan sangat sehat, karena DARS-nya itu pada tahun 2023 itu hanya sebesar 0,33. Sedangkan jika dilihat pergerakan per tahunnya, dari tahun 2020 sampai 2023 itu selalu mengalami penurunan. Yang artinya yaitu saldo utang dari perusahaan ini lebih kecil dari modalnya. Sehingga ini dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya likuiditas perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada PBV. Nah, untuk PBV dari perusahaan ini itu pada tahun cukup fluktuatif, di mana tahun 2020 itu 0,92, 2021 0,95. Nah, pada tahun 2022 kembali turun dan 2023 kembali meningkat di 0,97. Jika dilihat pada 2023 kuartal ketiga ini yaitu sebesar 0,97, dapat dikatakan bahwa perusahaan ini under value, namun tidak terlalu under value karena masih mendekati angka 1. Jadi hampir mendekati fair value, namun sedikit di bawahnya. Karena 0,97 tidak mencapai 1. Kemudian yaitu untuk PER atau price to earning. Di sini kita lihat dari tahun ke tahun price to earning dari perusahaan ini mengalami penurunan, di mana awalnya pada tahun 2020 yaitu sebesar 24,73, terus menurun hingga tahun 2022 itu ke 9,76. Dan pada tahun 2023 itu mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 10,11. Nah, jika kita lihat pada tahun 2023 di mana PER-nya itu ada 10,11, ini artinya perusahaan itu berada dalam keadaan fair value. 10 ini artinya masih dalam fair value atau berdasarkan masih nilai wajarnya, tidak under value dan tidak over value. Mungkin itu terkait dengan analisis fundamental dari PT Ramayana Lestari Tbk. Jika secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perusahaan Ramayana ini memiliki kinerja yang cukup bagus dilihat pada analisis-analisis yang telah kita lakukan tadi, sehingga memiliki prospek untuk kedepannya. Kemudian lanjut pada analisis teknikal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa analisis teknikal merupakan teknik untuk memprediksi arah pergerakan saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis, yaitu informasi harga dan volume. Nah, di sini ada chart dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Untuk chart ini dapat diakses atau dapat kita lihat karena saya membeli sahamnya di Motion Trade, maka itu dapat dilihat di Motion Trade atau dapat juga dilihat di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang sekarang saya tampilkan itu saya mengambilnya dari Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini dapat kita lihat chartnya dari 2019 sampai ke akhir 2023, kuartal ketiga 2023 ini. Di 2019 itu harga sahamnya cukup tinggi atau bisa dibilang sangat tinggi, namun terjadi penurunan yang sangat drastis di 2020. Nah, penurunan ini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu karena adanya COVID-19. Di sini sangat jauh sekali turunnya harga sahamnya antara 2019 ke 2020. Kemudian dari 2020 itu berangsur-angsur perusahaan harga sahamnya itu naik. Nah, sehingga di 2021 dapat dilihat ini sudah cukup naik. Namun di 2022 dan 2023
Ini, mengalami, fluktuatif yang, arahnya itu menurun. Sehingga, dilihat pada 2023 ini harga sahamnya itu berada di harga 486. Nah, berdasarkan analisis sebelumnya dapat diketahui bahwa, harga 486 ini termasuk pada, eee, under value namun eee, tidak terlalu rendah. Under value yang sudah mendekati fair value. Lalu, selanjutnya ini adalah, jika kita lihat analisisnya itu berdasarkan bulannya. Di sini saya mengambil, dari bulan September, Oktober, sampai November. Jika kita lihat pada September ini cukup tinggi, harga sahamnya lebih tinggi, kemudian, pada bulan pertengahan mendekati akhir Oktober ini terjadi penurunan, dan itu mengalami fluktuatif sampai pada awal November. Nah, di awal November ini juga, eee eee, di kembali meningkat sedikit, lalu, bisa dibilang stagnan dan, mulai, menurun pada akhir-akhir November untuk harga sahamnya. Nah, tapi, ini harga saham ini kemungkinan dapat, meningkat kembali jika dilihat dari, harga-harga sebelumnya tadi. Di harga 48 ini kemungkinan besar itu, eee harga sahamnya ini akan mengalami peningkatan berikutnya. Sehingga jika kita, untuk melakukan analisis pembelian sahamnya itu, jangka pendek, ketika harga turun ini merupakan, harga yang tepat bagi investor untuk membeli saham. Eee, Mungkin, mmm, itu presentasi dari saya terkait analisis, teknikal dan fundamental pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Eee, Atas, kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan analisis ini, eee, saya meminta maaf, dan berdasarkan analisis tadi, saya ingin menarik kesimpulan. Kesimpulannya bahwasanya PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ini, memiliki kinerja yang cukup bagus, dan untuk kedepannya itu, berdasarkan analisis fundamental tadi, itu memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Mengingat, bagaimana dari, track record perusahaan itu yang mampu bertahan di era pandemi dan mampu meningkatkan kembali, pen pendapatannya dan berangsur-angsur membaik. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk, ke sepertinya, PT Ramayana ini, akan, eee, mem memela me memiliki peningkatan kinerja yang cukup menjanjikan. Mungkin itu dari saya, terkait presentasi ini. Eee, Terima kasih kepada yang telah menonton, dan terutama terima kasih kepada Ibu Erli yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan analisis ini. Saya tutup dengan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.